Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina ammatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Basri Arabi wa arwahi walidayya zawjati wa ya Abdullah wal asatid alladhina ya'allimuna dzalfan wa asatana sabah wa ashabil kutubil madrasah Syekh Salim bin Abdullah bin Samil Al-Adrami sahibi Safinatin Najah wa Syekh Muhammad Abi Al-Bantani Syekh sahibi Kashifatis Sajah wa uslim wa furuhim inna Allah darajatin fil jannah wa ya'id alaina barakatihim wa anwarihim wa ulumi nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wal yaftah qulubana wa quluba aulatina futuhal arifin wal awliya'is salihin wa ulama'il amilin wa anallahu yazukana wa iyyahum uluman nafi'ah wa ziyaratal haraman wa ziyarat qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah duna ta'abin wa la hamin wa la khalqi bisababih wa la tadhakkur wa la tadabbur fi ta'silih wa anallahu taghashana wa iyyahum birahmah fi rahmatin lana wa lahum bil imani ma'lut fil afiyah wal arwahi al muassisina li hadzal ma'had wal muallimina wal muta'allimina fi hadzal ma'had wal muta'alliqina bi hadzal ma'had wa usulihim wa furuhim wa dzil huquq ajma'in wa la mana wa salafus salih salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tatammi lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Sekarang tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saktatus shalah sittah. Saktatus shalah sittah. Baina takbiratil ihram. Baina takbiratil ihram. Wa du'ail iftitah. Wa du'ail wa baina du'ail iftitah wa ta'awudhi wa baina al-fatihati wa ta'awudhi wa baina akhiril fatihah wa amin wa baina amin was surah wa baina amin was surah, dan antara amin dan surat. Jadi setelah amin, setelah itu kan baca surat, iya kan? Setelah itu baca surat. Salat sendirian, tapi kalau salat apa? Sendirian. Kalau 4 rakaat berarti rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan setelah amin membaca surat. Kalau 4 gimana? Enggak apa-apa, tambah bagus ya kan? Saya zuhur 4 rakaat salat sendirian semuanya pakai surat, tambah bagus. Salat sendi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kurang bagus ya. Setelah Baqarah langsung apa? Rakaat kedua apa? Ali Imran. Pas tambahnya. Contoh ya. Jadi kalau sendirian sama mau surat yang panjang-panjang silahkan ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu beliaunya muhibbul Quran ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu beliaunya itu pencinta Al-Quran.
Karena itu jangan sekali-kali menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman. Rosemnya saja Quran itu disebut apa? Ar-Rasmul Utsmani. Ar-Rasmul Utsmani berarti apa? Bersandar kepada Sayyidina Utsman ini. Terus yang kedua, beliaunya itu ahli Quran. Setiap malam itu khatam. Beliau itu kalau sholat malam tidak banyak, hanya 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini khatam Al-Quran. 1 rakaat juz 1 15, rakaat kedua 16 sampai 30. Ya. Gimana cara bacanya? Ini adalah karomah. Ingat ya, karomah itu tidak bisa dengan akal. Jadi, wah, saya kepingin seperti Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Karena apa? Sayyidina Utsman itu pasti bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok bisa begitu? Itu karomah. Ya. Anda ngerti karomah enggak sih? Karomah itu sesuatu yang khusus diberikan kepada orang-orang yang disayangi Allah. Sehingga kadang-kadang waktunya itu tidak sama dengan kita. Kita ini, ya, coba, kita ini karena terlalu banyak maksiat sehingga waktu itu seperti cepat. Kita ini banyak maksiat sehingga waktu itu seperti apa? Cepat. Coba kalau kita tidak maksiat, waktu itu kan seperti lama. Betul apa enggak? Ngaji ini berapa jam? 1 hari. Ya. Ngaji ini berapa? Sama lihat YouTube berapa jam? Hanya 10 menit. Ya. Lihat Instagram berapa? Hanya 5 menit. Padahal mulai jam 9 sampai jam 12 itu cuma berapa? 5 menit. Ya. Ngaji ini 1 hari. Padahal mulai jam 6:10 sampai jam 7 saja sudah seperti 1 hari. Ketok kuwesel sampai ngantuk, sampai olahraga begitu. Loh kan gitu kok kuwesel sedino ya kan? Cuma berapa? 1 hari. Ini menunjukkan apa loh? Ini menunjukkan apa? Coba waktu itu kalau dibuat ibadah kan barokah. 1 jam itu terasa berapa? 1 hari. Coba waktu dipakai yang tidak jelas, apalagi dipakai maksiat. 3 jam itu seperti baru 2 menit. Duh, wis duhur. Rasa kok ya jekat nontok ya. Iya. Ya seperti itu. Mereka-mereka itu, para waliullah itu, kita saja yang ahli maksiat saja bisa merasakan kok. Ternyata waktu itu ya, kalau dibuat ibadah itu seperti panjang. Bisa untuk apa saja. Iya. Tapi kok waktu itu kalau dibuat untuk yang tidak jelas, apalagi maksiat, itu kok seperti pendek lah. Sehingga apa? Beliaunya itu malam itu bisa. Karena apa? Tadi itu. Kita tidak bisa. Karena apa? Kita terlalu banyak maksiat. Coba ya, orang itu kalau tidak ngerti, diberi contoh. Wadah. Apa wadahnya? Coba saja cari misalkan toples gelap apa, toples kaca. Orang itu kalau tidak pinter, apalagi yang sering banyak maksiat, itu dia mengisi toples kacanya itu dengan apa? Batu-batu besar. Akhirnya karena isinya batu besar, mungkin diisi batu 3 sudah apa? Penuh. Isi lagi sudah penuh. Coba saman saya tanya ya, kegiatan saman ngengkoyok wis penuh kabeh aku ini. Saman gak belajar, gak sempat. Saman gak ngapalno, gak sempat. Saman gak deres Quran, gak sempat loh. Gak sempat itu berarti kan sewibuk, ya kan? Iya. Seperti tadi itu, padahal kalau dihitung apa sih kesibukannya? Saman juga di sini tidak bekerja.
juga tidak punya tanggung jawab anak, juga tidak punya tanggung jawab suami istri. Kok bisa sibuk itu loh? Coba begitu sama mulai pinter, ternyata apa? Ternyata di antara batu-batu itu masih ada waktu-waktu yang kosong itu. Sehingga apa? Diisilah dengan batu-batu yang lebih kecil. Ya, isi lagi, sudah penuh. Saya ini ya, jam sekian sudah belajar, jam sekian sudah belajar, jam sekian sudah belajar. Sepertinya kan sibuk, padahal ya tidak, masih ada sebenarnya. Akhirnya diisi apa? Pasir. Bisa tidak dimasuki pasir? Pasir, seret. Akhirnya apa? Dihitung. Saya sudah bangun jam 3:30, jam 3. Setelah itu saya ke kamar mandi. Setelah itu langsung ke musola, langsung wiritan. Setelah itu ngaji, langsung mandi, langsung begini, langsung begini, langsung begini, langsung begini, langsung begini. Sepertinya kan apa namanya? Suwebo. Masih ada yang kosong. Ya. Masih ada yang kosong. Diberi apa? Diberi dengan air. Masih bisa apa tidak? Masih bisa. Nah, para aulia itu karena bisa sampai mengisi air, sehingga apa? Waktunya itu seperti lama begitu. Beliau-beliau itu baca Al-Quran khatam, ya, 1 hari 2 jam bisa. Loh, kok bisa? Tadi sama aja bisa kok, ya. Sama aja bisa. Buktinya apa? 10 menit itu bisa untuk 4 rakaat, bisa untuk wiritan, bisa untuk. Padahal kalau lihat YouTube, lihat Instagram, lihat main game, itu loh 3 jam itu serasa 5 menit. Iya. Inilah usia kita. Terserah mau digunakan untuk apa. Kalau di rumah yang seneng nonton apa namanya? Sinetron atau nonton TV, nonton film, ya. Ya, terserah. Kalau saya itu lihat, ya, beberapa orang yang hebat-hebat itu tidur itu ya sampai di atasnya buku begini. Karena apa? Tidak ingin waktunya terlewat sedikit pun untuk apa? Mencari ilmu. Bahkan makan pun itu tidak bisa makan seperti ini. Sini makan, di sini lihat red makan. Terus seperti itu. Ini kalau yang seneng ilmu. Yang seneng wirid, tidak ada tidur, ya langsung blek, tidak ada. Tidur ya baca doa dulu sampai tertidur. Makan pun tidak ada, makan cuma sampai lupa. Kalau kita ini kan kalau makan baca bismillah, ya. Iya tah. Hah? Baca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa begitu? Hah? Berarti kadang-kadang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setiap suapan itu baca apa? Ya. Bukan ketika pertama toh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Coba saman mulai dari makanan, ya. Supaya kita ini segera dibuat futuh oleh Allah SWT. Ya. Futuh itu apa? Artinya dibuka, gampang untuk melakukan kebaikan. Itu dimulai dari makanan dulu. 1, jangan sampai makan yang bukan miliknya atau haknya, ya. Terus yang kedua, kalau makan usahakan apa yang masuk dalam tubuh kita itu baca bismillah.
Yang ketiga ya, jangan sampai yang masuk ke mulut kita itu menggunakan tangan kiri. Ya. Menggunakan tangan apa? Apapun alasannya. Kalau misalkan lupa, dirogoh biar keluar. Ya. Kalau sampai lupa, dirogoh keluar. Apalagi itu barang haram. Jadi yang pertama harus halal. Yang kedua baca doa. Yang ketiga jangan sampai menggunakan tangan kiri, apapun alasannya. Terutama kalau makan gorengan. Saya kadang-kadang gak makan gorengan di tangan kiri ya. Makan gorengan kan susah. Saya masih ingat itu ya. Saya masih ingat waktu itu saya mondok di PIG, terus liburan ke rumahnya Pak D, almarhumlah Kiai Haji Mahfud Sodar. Biasanya putranya ke sini, Gusmat itu ya, ke sana. Terus ada Pak D saya, nengnya umi saya, nengnya masnya umi saya, namanya Mbah Dur. Ini beliaunya buta ya, beliaunya buta. Dia apa sugone? Niki gembel kalau seingat saya. Gembel itu kan bahasanya orang Tuban sama orang apa? Bojonegoro. Ya. Kalau bahasanya anak Kalijogo dulu itu apa? Tempe jaketan ya. Ya, tahu ya. Jadi karena musim dingin dijaketi biar apa namanya? Enggak kedinginan. Apa namanya di sini? Sekarang apa namanya? Tempe bos, bukan. Apa? Tempe yang ada tepungnya itu loh. Ya, tempe yang ada tepungnya itu. Nah, waktu itu disuguhi sama kakaknya Umi, namanya Bunyai Tin, yang biasanya dari disuguhi. Iki Kak Dur, tempe. Kene, Fik Nafik tak ajari mangan tempe. Saya waktu itu walah mangan tempe kok diajari. Deloken ya. Tanganku tengen nyekel tempe, plek. Tangan kanan megang tempe, gigit. Taruh tangan kiri, jeret. Tangan kanan ambil cabai. Taruh tangan kiri lagi, makan lagi. Jadi selalu masuk dengan tangan kanan. Jadi muter terus, tangan kiri tangan kanan. Tapi yang masuk ke mulut ini selalu tangan apa? Tangan kanan. Ini caranya mangan tempe. Loh, ngoten nggih. Ternyata luar biasa ilmunya. Ala awakmu mangan tempe gak ngene. Sapa wonge sing mangan karo tangan kiwa, siapa saja yang makan dengan tangan kiri, maka apa? Hatinya akan gelap selama 40 hari. Ya. Karena itu belajar semuanya. Ini semuanya harus belajar. Belajar sampai kapan sih? Sampai mati. Semuanya harus belajar. Coba dimulai dari makanan nanti. Nanti akan enak semuanya. Ya. Makan satu harus halal. Jangan sampai tidak halal. Yang kedua baca doa. Yang ketiga harus dengan tangan apa? Tangan. Sudah. Jadi antara amin dan surat. Surat ini disunahkan hanya untuk orang salat sendirian dan jadi imam. Imam pun disunatkan hanya ketika rakaat pertama dan rakaat apa? Kedua. Lah itu antara amin itu jangan langsung amin, langsung imamnya bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kurang afdol. Imamnya berhenti dulu. Kalau bisa diperkirakan berhenti itu nunggu makmum baca apa? Al-Fatihah, terus setelah itu baru dia bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kalau salatnya memang salat yang memang tidak membutuhkan yang tergesa-gesa. Salat yang salat wajib. Gitu loh. Lah surat ini disunahkan apa? Surat ini disunahkan bagaimana? Terutama ini yang jadi imam supaya ngerti.
surat ini rakaat pertama itu harus lebih awal daripada rakaat kedua. Ngerti lebih awal? Jadi urutannya itu mulai Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas. Ya, juz 1 sampai itu. Jadi rakaat pertama ini letaknya harus lebih awal daripada rakaat terakhir. Contohnya apa? Imam, rakaat pertama apa? Qul ya. Setelah itu yang kedua, ya setelahnya qul ya. Mau idza boleh, mau tabat boleh, mau qul huwallahu ahad boleh, qul a'udzu birabbil falaq boleh, qul a'udzu birabbin nas boleh. Jangan rakaat pertama itu qul ya, rakaat kedua wal asri. Ini tidak afdol. Paham? Tidak apa? Jadi urutannya harus seperti itu. Ini supaya nanti kalau misalkan zaman kok imami seperti itu, terus kok ada yang ikut ternyata rada gak ngerti imami. Loh kenapa rada gak ngerti? Lah pertama kul ya kok, yang kedua itu apa? Nah, wal asri. Tidak boleh. Bukan tidak boleh, kurang afdol. Jadi urutannya rakaat yang pertama harus lebih ke depan daripada rakaat kedua. Kalau surat misalkan rakaat pertama itu surat Yasin, misalkan kepin lengkap. Rakaat kedua surat Waqiah. Jangan dibalik. Nah ini yang sering saya lihat itu kalau apa? Taraweh ya. Kalau apa? Taraweh itu. Jadi rakaat pertama itu seperti urutannya itu. Alakumut takatsur ya. Terus nanti rakaat ketiga kan pertama juga apa? Wal asri. Rakaat kelima wailul ya. Tapi rakaat kedua kepingin hataman apa namanya Waqiah. Kita waqatul bagian. Terus rakaat keempat teruskan lagi. Rakaat keenam ini tidak Kenapa? Waqiah itu letaknya di mana? Ya, Al-Ha itu letaknya di Waqiah kan juz 27. Sedangkan Al-Kumut juz 30. Ini tidak afdol. Kalau mau afdol dibalik. Waqiah dulu, terus yang kedua Al-Ha. Terus teruskan Waqiah lagi, terus apa? Wal asri, seperti itu. Ini ilmunya. Kalau sama tidak seperti ini, ya ini yang diajarkan oleh ulama kok. Lah pinter mana kita dengan para ulama. Terus yang kedua yang kedua ya. Yang pertama kan apa? Urutannya harus lebih dulu daripada rakaat berikutnya. Yang berikutnya apa yang afdol? Bahwasanya apa? Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi kalau rakaat pertama itu kuliah, ya kuliah dengan idzaja panjang mana? Kuliah pas, kuliah idzaja, gitu ya. Rakaat pertama kulhu dengan qul a'udzu birabbin nas panjang mana? Anas. Berarti ini susah nanti ini. Karena apa? Urutannya harus kulhu dulu, setelah itu Anas, tapi kok Anasnya lebih panjang. Sehingga dicari yang pertama lebih dulu dan lebih panjang, yang kedua lebih akhir dan lebih pendek. Paham tak ini? Sudah. Kecuali kalau sholatnya memang apa? Diperlukan yang kedua harus lebih panjang. Apa contohnya? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan tidak bisa diadakan dua kali toh. Kalau sholat duhur ketinggalan jamaah boleh enggak? Sholat duhur dewe boleh enggak? Sholat Jumat itu kalau ketinggalan gimana? Karena itu akhirnya apa? Disebut tidak ketinggalan dalam sholat Jumat itu kalau apa? Menangi rakaat kedua. Karena itu dalam sholat Jumat itu apa? Rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat. Beberapa orang dulu ya, rakaat pertama pakai apa? Sabihis. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Sabis dengan Al-Ghasyiyah dulu mana? Dulu Sabihis, betul berarti. Terus panjang mana? Al-Ghasyiyah, betul. Karena apa? Sholat Jumat. Tapi kalau itu dipraktekkan di sholat Isya kurang afdol. Paham? Karena apa? Sholat Isya itu kalau ketinggalan sudah jamaah habis,
kan masih sholat isya tidak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat sudah selesai, ya sudah selesai. Karena itu disunahkan apa? Rakaat kedua lebih panjang. Faham? Wa baina surati war ruku'i, dan antara surat dan ruku. Antara surat dan ruku jangan langsung. Misalkan apa? Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Berhenti dulu seukuran subhanallah baru ruku. Faham? Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.